Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Aprianti dengan NIM 2033455 dari Prodi D3 Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa etika dalam kewirausahaan. Nah, yang pertama ada etika bisnis. Nah, etika bisnis ini dia terdiri dari kejujuran, itu penting banget, integritas, selalu tepati janji dan penuh komitmen, loyalitas, bersikap adil, lalu bijaksana, menghormati orang lain, mematuhi hukum, komitmen terhadap keunggulan, kepemimpinan, dan juga reputasi dan moral dan akuntabilitas. Nah, yang kedua ada namanya etika produk. Nah, etika produk ini adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Lalu ada namanya etika persaingan. Nah, etika persaingan yaitu kita melakukan persaingan yang sehat. Sebagian dari makna jujur adalah seorang penguasa senantiasa terbuka dan transparan. Nah, dalam jual belinya. Lalu ada namanya keterbukaan, itu penting juga dalam etika persaingan. Lalu ada salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah dan mengurangi berat timbangan dalam jual beli. Nah, lanjut ke hukum bisnis dan tata aturan hukum. Ada pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang hubungan baik hubungan atas keadaan maupun atau antara perorangan dan badan hukum. Nah, dalam KUH Perdata terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan termasuk kredit dan sebagainya. Lalu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis seperti penipuan. Nah, lalu ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUHP Perdata, seperti bentuk badan usaha meliputi SIPI dan firma. Lalu ada peraturan lainnya di luar KUHP Perdata, KUHP, dan KUHD, misalnya undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas, dalam undang-undang perseroan terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang investasi, yaitu undang-undang penanaman modal. Nah, ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Hukum Bisnis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menunjukkan bahwa seorang pelaku bisnis penting sekali menguasai hukum, karena hukum itu bertanggung jawab untuk mengatur bisnis agar tetap berjalan secara aman, tertib, dan tidak memihak atau merugikan siapapun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.